Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yakunu bihi mukhtassan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi sara bisyafa'atil uzma mukhtassan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi sara bisyafa'atil uzma mukhtassan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal muslimun, usikum binafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat sehingga terutama kita mampu melaksanakan yang insya-Allah sebentar lagi melaksanakan ibadah solat Jumat berjamaah. Juga kita bersyukur kepada Allah, Allah telah memberikan dan mengabulkan doa kita tahun lalu, telah bertemu di bulan suci Ramadan tahun ini, dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan segala macam bentuk ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan tahun ini dengan lancar, dan insya Allah mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita yang berada di masjid ini kelak nanti tergolong umat yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada lain, tiada bukan, tiada yang bisa kita minta syafaat selain salah satunya syafaat Nabi Muhammad baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Kembali khatib berwasiat kepada kita semua, khususnya diri khatib sendiri, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintah Allah dan Rasulnya, serta meninggalkan segala larangan Allah dan Rasulnya. Karena hidup ini kita bercita-cita ingin mendapatkan predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun pekerjaannya, apapun jenisnya, apapun profesinya, semuanya hanya bercita-cita ingin mendapatkan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah, setiap kita umat Islam memiliki yang namanya hak kepada umat Islam lainnya. Setiap umat Islam ada kewajiban ataupun hak kita yang perlu kita tunaikan kepada saudara kita muslim lainnya. Jangan sampai hak ini kita tidak ketahui atau bahkan tidak kita lakukan, sehingga kelak nanti kita akan diminta Allah pertanggungjawaban di akhirat. Sudahkah engkau melaksanakan hak-hak kewajibanmu, hak-hak yang disunnahkan Rasulullah kepadamu, kepada sesama muslim, ataukah sama sekali engkau tidak melakukannya? Maka daripada itu pertanggungjawaban ini kelak nanti akan kita jawab di akhirat dengan perilaku yang telah kita lakukan sewaktu kita masih hidup di dunia. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
haqqu muslimin ala muslim, hak orang muslim kepada muslim lainnya sittun, ada 6 perkara yang harus kita laksanakan kepada saudara-saudara muslim kita. Lalu dikatakan para sahabat, apa itu ya Rasulullah? Ma hunna ya Rasulullah? Apa 6 perkara itu? Yang pertama, perkara yang harus kita tunaikan adalah yaitu idza laqitahu fasallim alaihi, yaitu apabila kamu bertemu orang muslim, ucapkanlah salam kepada mereka. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah, hak ini sudah selalu kita dengar, hak ini sudah selalu mungkin kita ingat, namun pengamalan yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari sangat jarang kita dengarkan. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah, terkadang kita bertemu dengan kawan-kawan kita, terkadang kita bertemu dengan saudara kita sesama muslim, kita tidak mengucapkan assalamualaikum, malah kita hanya menyapa dengan nama mereka. Padahal ketika kita mengucapkan salam kepada mereka, semua doa yang kita ucapkan insyaallah akan Allah kabulkan. Ada 3 doa di salam itu. Assalamualaikum, selamat atas engkau saudaraku, selamat keluargamu, selamat dirimu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Itulah yang harus kita ucapkan ketika kita bertemu dengan orang Islam. Warahmatullahi, semoga Allah merahmatimu, merahmati keluargamu, merahmati amal ibadahmu seluruhnya. Wabarakatuh, semoga Allah memberkahimu, memberkahi keluargamu, memberkahi pekerjaanmu, memberkahi usiamu, memberkahi profesimu. Itulah yang harus kita lakukan kepada sesama Islam. Namun terkadang kita mengucapkan salam, lalu saudara kita bukan menjawab dengan waalaikumsalam, malah ia menjawab dengan iya. Jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hak ini yang harus kita tunaikan. Siapapun yang kita temui, selagi kita mampu untuk mengucapkan salam, selagi dia Islam, ucapkan salam. Maka orang Islam ketika mendengar salam, dia wajib menjawab salam. Ketika dia tidak menjawab salam, maka ia akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana tatkala kita ramai-ramai, ada orang mengucapkan salam, fardu kifayah, kalau ada 1 orang menjawab, insyaallah seluruhnya akan terlepas. Di dalam surah An-Nisa Allah berfirman, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ketika kita diberikan penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan lebih baik. Ketika kita diucapkan assalamualaikum, jawablah dengan yang lebih baik, waalaikumsalam warahmah, atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, aw rudduha. Ketika kita tidak mampu membalasnya dengan lebih baik, balaslah minimal setimpal dengan apa yang diucapkannya. Kalau ia mengucapkan assalamualaikum, minimal kita membalas waalaikumsalam, bukan hanya membalas iya. Jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah, inilah yang terlupakan dari diri kita, bahwa ini adalah hak bagi kita umat Islam kepada sesama Islam. Lalu yang kedua hak kita, kata Rasulullah, wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila ada orang mengundang kita, maka penuhilah undangan tersebut. Jangan pernah kita memilah dan memilih. Kalau ada orang miskin yang mengundang kita tidak datang, ada pejabat orang kaya mengundang kita datang, ini adalah sesuatu hal yang sangat besar dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena di hadapan Allah tidak ada bedanya antara orang pejabat, kaya, miskin dan lain sebagainya macamnya. Yang membedakan hanya adalah takwa kita di hadapan Allah. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah, maka tatkala kita diundang, terutama walimatul urus, undangan pernikahan, datanglah selagi kita mampu. Jangan sampai nanti ketika kita tidak datang namun kita diundang secara khusus, Allah memberikan kita yaitu berupa dosa yang kelak nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu hak yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah, bahwa hak ketiga, wa idzastanshahaka fansah lahu, apabila ada orang meminta nasihat kepada kita,
maka nasihatilah mereka. Makanya tatkala kita mengerti dalam hak ini, insya Allah tidak ada lagi kecurangan terhadap jual beli kita. Tidak ada lagi kecurangan terhadap perilaku kita. Ketika ini kita lakukan, insya Allah hidup kita akan lurus dan bahagia. Selalu kita memberikan nasihat kepada orang, dan selalu orang meminta nasihat kepada kita. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Karena pada hakikatnya hidup ini bukan sendiri, tapi hidup ini saling bantu membantu, saling nasihat menasihati, supaya kelak nanti kita bisa bersama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu hak kita yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sesama muslim, wa idza atasa fahamidallaha fasammithu, yaitu apabila ada seseorang bersin lalu ia mengucapkan kalimat alhamdulillah, kita harus mendoakannya dengan yarhamukallah. Jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah, ini sudah terlupakan oleh diri kita. Kadang kita bersim, kita lupa bersyukur kepada Allah bahwa bersim itu adalah sesuatu yang dapat membuang penyakit yang ada di dalam diri kita. Ketika kita bersim diberikan Allah anugerah yang luar biasa, kita tidak mengucapkan alhamdulillah. Maka ketika ada orang yang mengucapkan alhamdulillah, kita yang mendengarnya, maka ucapkanlah yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah, ada sebuah kisah seorang nelayan yang sedang memancing di suatu daerah. Lalu ia mendengar di sebuah tepi sana ada orang bersin dan mengucapkan alhamdulillah, namun tidak ada yang mengucapkan yarhamukallah. Ia rela untuk meminggirkan sampannya hanya untuk mendoakan yarhamukallah kepada orang yang bersin tersebut. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah, kalau kita bersin dengan menguap itu beda. Kalau menguap itu adalah sesuatu perbuatan dari syaitan yang hendak menghancurkan diri kita, maka ucapkanlah a'udzubillah ketika kita menguap. Namun ketika kita bersin, itu adalah anugerah yang diberikan Allah kepada kita, maka ucapkanlah alhamdulillah. Orang yang menguap bukanlah suatu anugerah, akan tetapi kebiasaan buruk yang ada pada dirinya. Makanya terkadang ada sebuah pengajian sholat Jumat, kenapa kita bisa tidur di sholat Jumat? Karena penyakit yang ada di diri kita belum bisa kita rubah. Itulah cara-cara syaitan untuk menggoda kita. Ketika mendengarkan pengajian, mendengarkan Al-Quran, lalu kita menguap, lalu kita tertidur, itu adalah cara syaitan untuk menghindarkan telinga kita dari pengajian tersebut. Maka daripada itu, hindari dari semua itu, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah, lalu yang kelima hak kita kepada sesama muslim adalah wa idza maridha fa'udhu, yaitu apabila ada orang sakit, jenguklah orang sakit tersebut, doakan mereka, karena sesungguhnya kelak nanti kita sakit juga akan mereka jenguk. Adalah kewajiban kita menjenguk bagi orang-orang saudara-saudara kita yang sedang sakit. Doakan mereka supaya kelak nanti Allah sehatkan mereka dan bisa kembali beribadah bersama kita. Dan yang terakhir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza mata fattabi'hu, apabila ada orang yang meninggal, maka ikutilah mengantarkan jenazahnya, dari mulai memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan. InsyaAllah dengan cara mengikuti 4 fardu kifayah ini, kita akan mendapatkan 2 qirat, yaitu setaraf dengan 2 gunung Uhud yang ada di Madinah. Jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah hak-hak kita yang perlu kita penuhi kepada sesama Islam. Ketika kita tidak memenuhi hak ini, nanti Allah akan tanya, apakah kita sudah tahu ataukah belum? Ketika kita sudah tahu, lalu tidak kita amalkan, lalu buat apa ilmu kita simpan di kepala kita? Buat apa ilmu kita simpan di hati kita ketika kita tidak mau mengamalkan? Rasulullah bersabda, ta'allamu ma syi'tum an ta'allamu falan ya'jurukumullahu hatta ta'malu. Belajarlah
sesuka hatimu, namun Allah tidak akan memberi pahala sebelum engkau mengamalkan apa yang telah engkau pelajari. Jamaah Jumat yang insya-Allah dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat kepada diri kita semua, khususnya kepada diri khatib sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wat tawwabur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal muslimun, usikum bi nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في آيات أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اختم علينا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم انصر مجاهدين في فلسطين، وانصر مجاهدين في سوريا، وانصر مجاهدين في ميانمار، وانصر مجاهدين في روهينيا، وانصر مجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم أعز المسلمين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة ولجميع بلاد المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله وسلم وبارك عليه والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.